Shalom Bapak Ibu. Linda. Dikecil-kecilin audio kita ditutup aja dulu. Oh, nggak apa-apa. Tuhan selalu. Tuhan selalu. Apa itu? Halo Bapak Ibu semua, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita dengarkan alunan musik terlebih dahulu ya. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bu Linda, salam semua. Halo Pak Riki. Halo Bu Linda, Bu Resmin, Ikut. Bu Endang. Wali Kota Jakarta Timur. Ya, Bu Resmin perwakilan. Ya, makasih Pak. Semua yang lain ya, sehat-sehat semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tetap selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Masih kenyang lagi kan? Hah? Iya, masih kenyang banget. Iya, tadi lapar banget. Apain? Iya, mantul. Baik, terima kasih tim pelayanan. Karena waktunya sudah jam 12.05, saya mohon izin mute semua. Nanti selanjutnya akan dibuka oleh MC. Saya mohon izin untuk memute semua kita.
Baik, silakan MC untuk meng-unmute dulu, Bu Maya. Silakan di-unmute dulu. Selanjutnya silakan dipandu. Terima kasih Pak Riki. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu dalam ibadah Bin Roh Kristen Katolik Pemprov DKI. Puji Tuhan, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik di tengah pandemi saat ini. Walaupun masih dilakukan dengan luring, kiranya ibadah saat ini tetap memberi sukacita dan kekuatan baru melewati hari-hari kita. Ibadah siang ini akan dilayani oleh pelayan firman Ibu Pendeta Joyce Rantung MTH, liturgos Kak Christine Sahea, pemusik Kak Andromeda Kambira, dan saya Maya Mandagi. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita siapkan diri untuk beribadah, mencari tempat yang nyaman dan patuhi prokes. Kita persiapkan sarana yang menunjang ibadah ini dan mohon tidak mengaktifkan audio selama ibadah berlangsung. Mohon mengisi absen elektronik yang terdapat pada flyer undangan ibadah atau di kolom chat. Ibadah akan direkam pada YouTube Bin Roh Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Dan selanjutnya saya persilahkan Kak Christine. Ya, baik, selamat siang, puji syukur, shalom Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita masih dapat diberikan kesehatan, kekuatan melewati hari kita saat ini. Mari kita puji nama Tuhan, kami berkumpul memuji dan menyembah Tuhan yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang besar. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang besar. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Saat ini Bapa Allah Maha Kasih, kami masuk dalam hadirat-Mu dalam segala aktivitas kami hari ini. Kami bersyukur Roh Kudus mau menggerakkan hati kami untuk terpanggil beribadah, memuji nama-Mu. Terlebih kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat pelayanan firman oleh Pendeta Dr. Joyce Rantung MTH. Kiranya ibadah siang ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan urapi kami agar layak di hadapan-Mu. Berkati sarana prasarana penunjang, baik itu multimedia, teknisi, sinyal, dan juga khusus kesiapan hati kami semua, agar dapat menjadi dupa yang harum, menjadi berkat, dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Puji nama Tuhan, dalam keadaan pandemi, kita masih dapat bersama-sama di tempat ini. Kita dapat diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan banyak sekali perbuatan Tuhan tanpa kita sadari, dan membawa damai sejahtera sukacita bagi kita.
Mari kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Berkasih setiamu di dalam hidupku. Ku kekasih, saya percaya kita hadir saat ini bukan suatu kebetulan. Ada kerinduan jiwa-jiwa yang ingin selalu memuji dan menyembah nama Tuhan. Ada kerinduan jiwa-jiwa yang haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mau menjadi berkat bagi kita semua, menjadi tuntunan dan menjadi pelita bagi kaki kita melangkah. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kabar
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu hati dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas apa yang Engkau selalu lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah untuk kemahakuasaan-Mu yang selalu melindungi kami dan berkuasa atas kehidupan kami. Bersama-sama dalam satu persekutuan keluarga Binroh Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta, kami dikumpulkan lewat media online ini. Kami yang berada dari tempat kami masing-masing, tetapi dalam satu kerinduan bersama, kami rindu mendengarkan kebenaran kasih-Mu. Kami rindu diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, layakkanlah kami baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu yang ada di tempat masing-masing, untuk kami membaca, merenungkan akan sabda kasih-Mu. Biarlah firman-Mu Engkau nyatakan pada saat ini, suara kebenaran firman-Mu yang kami dengar dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah kami siap mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca bagian Alkitab kita. Ada 2 ayat yang akan kita baca dalam 1 Korintus pasal 14, ayat 33 dan ayat 44. 1 Korintus pasal 14, ayat 33 dan ayat 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Shalom saudara-saudara. Apa kabar hari ini? Amin. Saudara-saudara, kita sekarang yang hidup di kota besar ini tentunya tidak asing dengan yang namanya kemacetan. Terutama di kota Jakarta, ya. Jadi penduduk yang memang banyak penduduk, tentu saja banyak kendaraannya, dan karena itu kemacetan di jalan raya itu sulit dihindari. Nah, saudara-saudara, jangankan sebelum pandemi COVID-19, sedangkan pandemi COVID-19 saja begitu padatnya kendaraan yang ada di daerah Jakarta. Nah, saudara-saudara, kadang orang berpikir bahwa kemacetan itu karena sepeda motor. Tetapi juga di kota-kota besar ada jam-jam tertentu di mana kemacetan lalu lintas terjadi juga karena banyaknya mobil yang ada di jalan. Jadi dengan adanya kemacetan di jalan, maka keadaan juga menjadi semakin semrawut dan banyak orang yang mudah melakukan hal-hal yang kemudian dianggap sepele tetapi justru mengacaukan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita pikirkan secara dalam, sebenarnya kekacauan apapun itu terjadi bukan hanya terjadi karena kebetulan. Karena berbagai sebab bisa mendatangkan kekacauan, dan sebab utamanya itu karena cara hidup atau tindakan manusia. Manusia yang lebih seringkali lebih mementingkan kebutuhan pribadinya
tanpa dia berpikir panjang apa yang harus dia lakukan, dan banyak kali yang terjadi adalah kekacauan. Nah, saudara-saudara, inilah realitas sosial sekarang kita. Banyak kekacauan yang terjadi sekarang ini akibat dengan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada. Apakah di keluarga, di gereja, di masyarakat, ataukah di lembaga-lembaga? Banyak sekali kekacauan itu terjadi karena pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut. Kadang kita berpikir hal yang sepele saja, tetapi akibatnya bisa hal yang sangat fatal. Contoh, saudara-saudara, ketika kendaraan menerobos lampu merah, tentu saja akibatnya itu adalah satu kecelakaan. Perebutan terhadap satu hal bisa juga berakibat fatal, karena orang saling sikut menyikut untuk memperebutkan hanya satu hal saja. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah sebabnya saya mengangkat satu tema, yaitu keteraturan menghadirkan damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa kita memerlukan adanya keteraturan? Apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah? Saudara-saudara, yang harus kita pahami bahwa Allah itu adalah sumber keteraturan dan damai sejahtera. Kita lihat dalam Kejadian pasal 1 dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah membuat segala sesuatu dengan demikian teratur. Mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-7. Keteraturan yang diberikan atau yang dilakukan oleh Tuhan Allah, bagaimana mulai dia memisahkan antara lautan dan daratan. Dia kemudian menciptakan benda-benda penerang di waktu siang dan di waktu malam. Matahari sebagai penerang di waktu siang, dan bulan dan bintang di waktu malam. Bayangkan saudara-saudara, kalau seandainya matahari protes kepada Tuhan, dia tidak mau bersinar di siang hari, dan dia mau bersinar di malam hari saja. Tuhan menciptakan binatang atau hewan, tumbuh-tumbuhan, sampai kepada manusia. Nah, saudara-saudara, bayangkan kalau kemudian binatang atau hewan itu protes kepada Tuhan bahwa dia mau menjadi manusia saja, atau manusia juga protes kepada Tuhan bahwa dia mau menjadi hewan saja. Nah, saudara-saudara, sama halnya ketika Allah menciptakan tubuh kita manusia. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, dan seterusnya. Kemudian mata mengatakan bahwa saya tidak mau tempat saya berdekatan dengan hidung. Saya ingin ada di belakang saja. Atau kaki merasa bahwa saya tidak mau menginjak tanah dan berjalan karena saya ingin ada di atas bahu saja. Atau semua ingin menjadi mulut saja. Apa yang terjadi kalau semua ingin dengan keinginan masing-masing? Saudara-saudara, kita bisa membayangkan kekacauan-kekacauan yang akan terjadi bila mana kita memaksakan kehendak kita sendiri, menabrak sebuah tatanan yang ada, mengikuti apa yang menjadi keinginan kita sendiri, keegoisan kita, atau keakuan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan sebuah tatanan hidup yang teratur sesuai dengan naturnya secara alamiah.
Ia membuat keteraturan supaya teratur pula kehidupan ciptaannya. Ia mendisiplinkan semua yang diciptakannya lewat aturan-aturan. Ini mencerminkan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang disiplin dan teratur. Karena di sanalah akan mendatangkan suatu harmonisasi atau damai sejahtera. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus juga menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, karena waktu itu terjadilah kekacauan-kekacauan di antara mereka dengan soal karunia-karunia yang mereka miliki. Ada yang merasa bahwa ia memiliki karunia yang lebih hebat dari orang lain, sehingga selalu ingin tampil dominan dan bersikap merendahkan orang lain. Tetapi yang menonjol dalam persekutuan jemaat di Korintus yang kemudian diingatkan oleh Paulus adalah perebutan terhadap satu hal, yaitu semua ingin satu job. Semua merasa memiliki karunia bahasa roh. Semua ingin tampil di depan atau semua ingin berbicara. Sehingga terjadilah keributan-keributan di sana karena semua saling berebutan terhadap job yang diinginkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menegur mereka. Coba kita lihat dalam ayat 26 sampai ayat 28. Paulus katakan bahwa bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Ada yang bisa bermazmur, ada yang bisa mengajar, ada yang bisa menyatakan penyataan Allah, dan ada yang bisa menafsirkan bahasa roh. Jadi masing-masing punya job masing-masing sesuai dengan talenta yang Allah berikan. Sehingga dikatakan bahwa bagi-bagilah job yang ada. Jangan merasa dominan atau mengambil semuanya atau semuanya mau untuk memilikinya. Jangan semua orang memperebutkan satu hal, terutama yang dikatakan oleh Paulus, semua ingin bicara. Karena Paulus katakan bahwa masing-masing memiliki talenta-talentanya sendiri. Dan itu dilakukan untuk dipergunakan membangun sebuah persekutuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyampaikan bahwa jemaat adalah tubuh Kristus. Sehingga hiduplah dalam ketaatan kepada Allah dengan keteraturan-keteraturan. Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ayat itu ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, yang memang pada waktu itu mereka baru terbentuk sebagai satu jemaat. Dan mereka berhadapan dengan tantangan-tantangan pada waktu itu, yaitu dengan berbagai kebudayaan dan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran kekristenan. Paulus bisa merasakan bahwa dalam kemudaannya jemaat Korintus ini seringkali terombang-ambing di antara golongan masyarakat yang berbeda dengan tantangan-tantangan. Bahkan dalam persekutuan mereka ada begitu banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Setiap orang ingin menggunakan apa yang menjadi keinginannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang juga kita tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di jemaat Korintus. Saling berebutan terhadap sesuatu hal yang kita ingin rebut. Bahkan juga seringkali semua ingin berbicara. Sehingga tidak heran kekacauan-kekacauan juga seringkali terjadi
karena kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kadang-kadang juga kita menabrak aturan-aturan yang ada karena kita ingin mencapai apa yang kita inginkan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimana kita harus mawas diri, menghargai orang lain dalam kedisiplinan kita secara sopan dan teratur, supaya tidak terjadi kekacauan-kekacauan yang ada. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan panggilan kita dalam pelayanan kita? Sebagai orang Kristen, kita harus sadar bahwa Tuhan menghendaki ketertiban di dunia ini. Jika iblis adalah sumber kekacauan, maka Tuhan yang adalah Maha Suci menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang tidak mempermalukan Dia. Kita menjadi orang-orang yang memberi contoh kepada dunia dalam tugas dan panggilan kita, terutama kita yang melayani di Pemprov DKI Jakarta. Kita mencintai kedamaian dan kesejahteraan untuk membangun kehidupan masyarakat kita menjadi lebih baik. Maka hiduplah dalam keteraturan, kedisiplinan, dalam kesopanan, dan bagaimana kita melakukan sesuatu yang menjauhkan kekacauan atau tidak menghasilkan kekacauan. Karena dengan melakukan kedisiplinan, sopan dan teratur, maka kita akan hidup dalam harmonisasi, damai sejahtera satu dengan yang lainnya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sendiri yang hadir dalam peribadatan kami. Kami bersyukur karena Engkau mengaktakan firman-Mu untuk kami. Bagaimana Engkau mengajarkan bagi kami untuk hidup dalam keteraturan yang ada, supaya lewat keteraturan yang kami lakukan dalam kehidupan kami, maka kami akan merasakan damai sejahtera, harmonisasi dalam kehidupan kami bersama secara sosial dengan orang lain. Di mana saja kami berada, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, persekutuan gereja, persekutuan di mana kami berada, terutama di tempat kami bekerja. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami, melakukan apa yang Tuhan mandatkan untuk kami lakukan. Kami tidak saling berebut untuk hal-hal yang kemudian mendatangkan kekacauan. Kami saling menghargai dan tidak saling untuk menunjukkan bahwa kami lebih hebat daripada orang lain. Kami tidak berebut untuk apa yang bukan menjadi job atau pekerjaan-pekerjaan kami, tetapi kami melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diembankan bagi kami untuk kami lakukan, dan kami bertanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, supaya semuanya ya Tuhan menghasilkan damai sejahtera dengan apa yang kami lakukan dalam setiap tugas dan kerja kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bersama keluarga besar ASN Pemprov DKI dan keluarga, baik yang hadir saat sekarang ini dalam peribadatan, tetapi mereka juga yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati kami semua. Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Bapa di dalam sorga,
Saat sekarang ini kami masih juga dirundung dengan situasi pandemi COVID-19 yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi Tuhan juga mengajarkan bagi kami dengan keteraturan yang ada yang harus kami lakukan, maka kami meminimalisasi akan penyebaran pandemi COVID-19 ini, ataupun kami menghalaukan akan penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara hidup kami, pola hidup kami yang teratur, disiplin, menjaga setiap prokes yang ada. Tuhan tolong kami juga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan para menteri dan segenap jajarannya yang melaksanakan tugas dengan baik, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa juga untuk Bapak Gubernur dan jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta, khususnya para tenaga medis dalam mereka menangani pandemi COVID-19 dengan tugas-tugas lain yang mereka lakukan sampai saat sekarang ini. Biarlah ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara menderita karena sakit penyakit mereka, terutama mereka yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lainnya. Jamah mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka semua ya Tuhan. Pergumulan dan pengharapan dari saudara-saudara kami Pemprov DKI serta warga DKI Jakarta, Tuhan berkati supaya bersama-sama kami memajukan khususnya di wilayah DKI Jakarta masyarakat yang makmur, sejahtera, merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan berkati warga DKI Jakarta, Tuhan memberkati pemerintah DKI Jakarta, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, dalam rasa syukur kami bersama saudara-saudara kami yang merayakan akan hari ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan dalam minggu yang berjalan ini. Berkatilah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan senantiasa mereka bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk pengurus Binroh ini, mereka yang terlibat dalam pelayanan senantiasa, supaya semakin hari kami semakin dikuatkan ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami bawa doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa mengantar kehidupan kita saat ini, esok, dan seterusnya. Amin.
Puji syukur bagi Tuhan untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan. Dan kini kita dengarkan warta oleh pengurus Binroh Pemprov DKI kepada Ibu Sion Sinaga. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saat ini saya membacakan warta ibadah bimbingan rohani Kristen Katolik Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari Jumat 4 Februari 2022. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Dr. Joyce Runtung MTH atas pelayanan firman hari ini. Semoga pelayanan Ibu semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada maaf ada sedikit gangguan. Terima kasih juga kepada semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. MC Elizabeth Maya, liturgos Christina Sangyang, pemusik Andromeda Gembira. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Lanjut. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir di ibadah hari ini. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat. Mari ajak teman-teman yang lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Minggu depan tanggal 18 Februari 2022 yang menjadi pelayan firman Tuhan adalah Pendeta Royke Bovi Rory dan ibadah dilakukan melalui media Zoom dimulai jam 12 sampai dengan selesai. Untuk kepentingan administrasi bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil bagian atau yang akan mengusulkan hamba Tuhan, pendeta atau romo agar menghubungi Ibu Nova di nomor telepon yang tertera di layar dan Ibu Putri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Ibadah hari ini akan berakhir, tetapi percaya selalu kasih penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir dan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Mengakhiri ibadah ini, kita memuji nama Tuhan atas penyertaan kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku.
kasih, Tuhan berkati. Ibadah sudah selesai, saya kembalikan kepada pengurus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Dr. Joyce, MC Ibu Maya, liturgos Ibu Christine, pemusik Saudara Andromeda, pewarta Ibu Sion, dan presenter Saudara Yudisono dan Bapak Ibu semua. Seperti biasa, sebelum kita tutup, mohon izin saya akan mendokumentasikan kita. Ada 3 slide di sini. Mohon izin, saya mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya saya ambil dari slide 2. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya saya dokumentasikan dari slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Pendeta, semua yang bertugas, Bapak Ibu semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Ibu Pendeta, Nafa, terima dan kasih semua. Dan semuanya, terima Terima kasih kasih. Bu Linda, Bu Ibu Linda, Pendeta, makasih Mbak Bapak Fendri, Ibu. Mbak Linda. Salam Terima sehat kasih, semua. terima kasih Pak Yosi, Pak Lukman. Izin saya tutup ya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin.